Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di sini kita akan belajar tentang IPS. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang tidak asing dengan kalian. Di sini saya akan bahas tentang sesuatu yang sudah kalian temui sehari-hari. Oke, hari ini kita akan membahas tentang. Oke, ini gambar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang bab uang. Ya, uang. Baik ya, jadi kalau kita berbicara tentang uang, ya dari zaman dulu sebelum masyarakat belum mengenal uang, jadi untuk mendapatkan barang dan jasa kebutuhan sehari-hari, masyarakat itu menggunakan sistem barter. Ya, apa itu sistem barter? Yaitu tukar menukar dengan barang. Tapi sekarang udah zaman modern, jadi rakyat kita semuanya sudah mengenal dengan uang. Baik, apa sih itu uang? Oke, next, uang adalah segala sesuatu yang digunakan dan diterima secara umum sebagai alat tukar menukar yang sah. Ya, jadi ini definisi dari uang. Jadi uang itu sesuatu yang digunakan dan diterima secara umum sebagai alat tukar yang sah. Terus uang yang sah di Indonesia yaitu bentuknya rupiah seperti ini. Dia ada uang pecahan 1000, 2000, 5000, 1000 sampai 100.000. Dan yang kedua adalah uang logam ya, uang pecahan ini ya, ada uang 500, 1000, 100, 200. Nah, ini uang yang berlaku di Indonesia sebagai alat tukar yang sah. Baik. Dari pengertian uang kita akan lanjut ke syarat uang. Jadi, uang barang itu dikatakan uang itu jika memenuhi syarat seperti ini. Yang pertama, yaitu dapat diterima secara umum ya. Jadi, uang itu harus bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Contohnya seperti di Indonesia. Jadi uang tadi, uang 10.000, uang 100.000 tadi sudah diterima oleh masyarakat umum di Indonesia tanpa terkecuali. Jadi itu maksudnya dari dapat diterima secara umum. Oke, kita lanjut ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu uang tadi mudah disimpan dan nilainya tetap. Ya, jadi seperti uang rupiah yang kita punya, uangnya itu kan bentuknya kecil, kemudian apalagi yang uangnya kertas itu kan mudah disimpan di dalam dompet, di saku, dan mudah disimpan dan nilainya itu tetap. Meskipun kalian menyimpan uang 100.000 di dompet, besoknya lagi kalian buka, ya tetap uangnya tetap nilainya 100.000 dan tidak akan berubah ya. Oke, next untuk syarat yang ketiga yaitu mudah dibawa kemana-mana ya. Jadi uang itu harus mudah dibawa kemana-mana, jadi tidak keberatan kamu mau kemana aja bawa uang itu mudah ya. Contohnya kalau bawa uang 100.000 atau 1 juta kemanapun itu mudah dibawa ya, itu syarat uang. Syarat yang keempat yaitu mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Nah, ini tahu maksudnya? Jadi maksudnya mudah dibagi ini, jadi umpamanya kalian kalau punya uang 100.000, pecahan 100.000, ternyata kalian mau membeli buku seharga 20.000, kalian nggak akan bingung, nggak akan membagi uang 1.000 itu dibelah jadi 4 kah atau seperti apa, enggak ya. Jadi nanti si penjual itu nanti akan sudah mempunyai kembalian untuk kalian, jadi itu mudah dibagi tanpa mengurangi nilai uang tersebut. Oke, untuk syarat yang terakhir yaitu jumlahnya terbatas ya. Jadi uang kertas dan uang logam yang ada di Indonesia itu dicetak dengan jumlah yang terbatas. Kenapa? Yaitu untuk menjaga nilainya supaya tetap gitu ya. Oke, ini adalah syarat-syarat uang. Jadi ini dimohon untuk dihafal dan dimengerti. Oke ya. Oke, dari syarat uang kita akan ke selanjutnya, yaitu kita ke fungsi uang. Jadi fungsi uang ini nanti ada dua, yaitu ada fungsi uang asli dan turunan. Baik, sekarang kita akan membahas fungsi aslinya dulu. Oke, fungsi asli uang itu untuk apa ya? Baik, fungsi asli uang itu yang pertama adalah sebagai alat tukar ya. Oke, sebagai alat tukar. Jadi contohnya kamu ingin membeli buku dengan uang. Jadi uangmu tadi ditukar dengan buku ya. Kemudian fungsi asli yang kedua yaitu sebagai satuan hitung ya. Jadi uang tadi digunakan untuk menghitung ya, satuan hitung dari barang yang kamu punya. Contoh, harga sebuah kalkulator 150.000, harga buku 20.000 dan sebagainya. Itu sebagai satuan hitung. Baik, sekarang kita akan membahas ke fungsi turunannya. Fungsi turunannya ada 4. Yang pertama, fungsi turunan uang itu adalah sebagai alat pembayaran ya. Jadi uang tadi digunakan untuk
Mungkin melunasi hutang, kemudian untuk membayar kebutuhan sekolah, untuk membayar SPP, dan sebagainya ya. Selanjutnya, fungsi turunan uang yang kedua yaitu pemindah kekayaan. Ya, jadi pemindah kekayaan ini, uang tadi digunakan untuk memindah kekayaan yang kalian punya. Contohnya, jika orang tua kalian mempunyai tanah di desa, padahal orang tua kalian tersebut tinggal di kota karena bekerja. Tanah di desa dapat dijual untuk membeli tanah di kota untuk tempat tinggal. Dengan begitu, orang tua kalian tidak perlu mengontrak rumah, melainkan tinggal di rumah sendiri. Dalam hal ini, uang berfungsi sebagai memindah kekayaan bagi orang tua kalian, yaitu memindah kekayaan yang berupa tanah. Ya, begitu. Selanjutnya yaitu sebagai penimbun kekayaan. Maksudnya apa? Yaitu contohnya ini kalian menabung di celengan ayam, atau menabung di wali kelas kalian, atau menabung di bank. Ya, jadi uang tadi itu dikumpulkan ya sehingga menimbun kekayaan kalian. Baik, selanjutnya yaitu sebagai penunjuk harga. Sebagai penunjuk harga ini, jadi uang tadi digunakan untuk menunjukkan contoh. Oh, es krim ini harganya 5.000. Oh, contoh harga pulpen ini 1.000 sebagai penunjuk harga. Oke. Jadi ini adalah fungsi turunan uang. Jadi diingat-ingat bahwa fungsi uang itu ada fungsi asli dan turunan. Maka jika ada soal nanti di ujian sekolah, kalau disuruh menyebut uang asli uang, jadi kalian harus menjawab sebagai alat tukar dan satuan hitung. Cuma ada 2. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis uang. Baik, kita sekarang masuk ke jenis uang. Oke, jenis uang yang pertama yaitu dilihat dari bahannya. Bahan pembuatan uang itu dibagi menjadi, ada ini, uang apa ini? Ya, uang kertas dan uang logam. Jadi, kalau jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya, itu ingat dibagi 2, yaitu uang kertas dan uang logam. Ya. Selanjutnya, jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada uang kartal. Ya, uang kartal. Uang kartal ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Ya, jadi hanya satu yang mengeluarkan mencetak uang, hanya Bank Indonesia. Yang kedua ada namanya uang giral. Uang giral ini itu dikeluarkan oleh Bank Umum. Bank Umum ini contohnya apa? Bank Umum contohnya BCA, BTN, BRI, Bank Mandiri, itu contohnya Bank Umum. Oke, sekarang kalian pasti bingung, uang kartal contohnya apa ya? Baik, jadi uang kartal ini contohnya uang kertas dan uang logam. Jadi uang yang kalian pegang sehari-hari ini termasuk jenis uang kartal. Baik, terus gimana uang giralnya? Uang giral ini dalam bentuk cek, jadi lembaran. Cek sama giro. Ya, jadi ini mungkin kalian ini masih asing ya, masih belum pernah memegang cek apalagi giro ya. Jadi ingat, cek dan giro ini bisa dikeluarkan oleh Bank Umum. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, next kita akan bahas tentang jenis uang berdasarkan nilainya. Itu dibagi 2 juga. Yang pertama disebut dengan uang penuh atau nama kerennya itu full bodied money. Apa itu uang penuh? Yaitu nilai bahan pembuatan uang itu sama dengan nilai nominalnya. Itu disebut dengan uang penuh atau full bodied money. Contohnya apa? Contohnya terjadi pada uang logam. Selanjutnya, yaitu uang yang tidak bernilai penuh atau istilah lainnya yaitu fiduciary money. Apa itu fiduciary money? Yaitu nilai bahan pembuatan uang itu lebih rendah dari nilai nominalnya. Contohnya itu uang kertas kita. Ya, oke. Jadi ingat-ingat, ini biasanya juga sering keluar istilah-istilah full bodied money. Jadi nilainya dibagi 2, full bodied money sama fiduciary money. Baik, selanjutnya saya akan membahas nilai uang. Ya, kita akan bahas nilai uang. Nilai uang itu dibagi menjadi nanti ada 4. Yang pertama kita akan bahas nilai nominal dulu. Apa itu nilai nominal? Ya, nilai nominal ini adalah angka yang tertera
pada setiap mata uang. Ya, contoh, saya mempunyai uang lembaran berapa ini? 50.000. Di mana sih nilai nominalnya? Jadi nilai nominal uang kertas 50.000 ini adalah, ya benar ya, ya ini angka yang tertera ini loh. Ini namanya nilai nominal ya. Baik, sampai sudah jelas ya. Jadi uang nilai ya, angka yang tertera pada lembar uangmu yang ini namanya nilai nominal namanya ya. Oke. Next. Nilai uang yang kedua yaitu nilai intrinsik ya. Apa itu nilai intrinsik? Nilai intrinsik ini adalah nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Jadi bahan pembuatannya itu namanya nilai intrinsik ya. Contoh, dalam membuat uang nominal 50.000 dibutuhkan nilai intrinsiknya umpamanya 5.000 rupiah umpamanya. Nah, 5.000 tadi itu termasuk nilai intrinsiknya ya, nilai bahan pembuatannya ya. Oke. Next. Sekarang kita akan membahas tentang nilai internal uang. Apa itu nilai internal uang? Yaitu daya beli uang tadi terhadap barang dan jasa. Ya. Maksudnya ini, saya kasih contoh. Contoh, uang 100.000, dia memiliki nilai internal sepatu. Jadi uang 100.000 ini dapat membeli sepatu seharga 100.000. Jadi, maksudnya nilai internal uang 100.000 ini adalah sebuah atau sepasang sepatu ini. Ini maksud dari nilai internal. Jadi, daya beli uang ini loh untuk membeli apa, dapat membeli apa. Itu namanya nilai internal. Ya. Contoh lagi, nilai internal uang 500 perak. Itu bisa kamu beli apa kalau 500 ya? Cilok ya, satu buah umpamanya ya. Jadi nilai internal 500 itu sama artinya dengan satu cilok tadi. Itu nilai internalnya. Baik, nilai yang terakhir yaitu nilai eksternal. Apa itu nilai eksternal uang? Yaitu nilai uang di dalam negeri jika dibandingkan dengan mata uang asing, atau dibanding uang dalam negeri dibandingkan dengan mata uang negara lain, atau yang disebut kurs. Dulu kita sudah pernah belajar ini ya. Oke, contohnya ini rupiah terhadap mata uang apa nih? Dolar ya. Jadi ini namanya nilai eksternal ya. Contoh lagi mamanya, sekarang 1 dolar itu berapa rupiah? Nah, itu namanya nilai eksternal kita. Nilai eksternal yaitu nilai uang dalam negeri dibanding dengan nilai mata uang asing atau negara lain. Oke. Baik ya, jadi sekian dulu penjelasan tentang uang ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang pengertian uang sampai nilai uang. Untuk lebih memahami lagi, bisa dicoba ya latihan ya. Bisa dicoba yang pertama, analisa uang kertas yang kalian punya di rumah. Boleh 1.000, 2.000, atau 100.000 ya. Tugasnya, tuliskan nilai nominal uang yang tertera beserta tuliskan jenis uangnya. Uang yang punya tadi termasuk uang kartal atau uang kirap. Ya, masih ingat apa tidak? Uang kartal yang bagaimana atau uang kirap bagaimana? Yang kedua, dari uang kalian yang tadi nomor 1, itu tentukan nilai internalnya. Minimal dipakai untuk daya beli terhadap 2 macam barang. Ya. Yang ketiga, carilah di internet nilai eksternal rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, euro, won, yen, dan rial. Oke ya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.